Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Zinedine Zidane mengaku tetap tenang meski posisi sebagai pelatih Real Madrid terancam setelah disingkirkan dari Copa del Rey oleh 10 pemain tim divisi Segunda B Vallecano pada Kamis. Posisi pelatih asal Prancis itu di Bernabeu mulai terancam setelah serangkaian hasil buruk belakangan ini, dan kemunduran terbaru ini dipastikan menambah tekanan yang diterimanya. Tetapi Zidane berusaha untuk tetap tenang. Banyak hal yang dikatakan saat kami kalah, kata Zidane seusai pertandingan yang dikutip dari Marca. Saya tenang, saya pikir para pemain ingin menang ketika mereka berada di lapangan. Kita harus melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang. Saya rasa para pemain masih percaya terhadap saya. Kami sudah berusaha, kami telah melakukan hal-hal baik musim ini. Tetapi tidak baru-baru ini. Saya ditanya apakah ia merasa bertanggung jawab tentang performa Real Madrid belakangan. Zidane mengaku bahwa ia bertanggung jawab atas beberapa kesalahan. Saya pikir itu tanggung jawab saya sebagai pelatih, kata Zidane. Ini sepak bola. Anda harus memanfaatkan peluang Anda. Bola tidak ingin masuk dan sekarang ya kami tetap tersingkir. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid rela menawarkan skenario barter pada AC Milan hanya untuk memulangkan pemain yang bernama Brahim Diaz. Real Madrid sudah melepas striker mereka yang bernama Brahim Diaz ke AC Milan pada 4 September 2020 yang lalu dengan status pinjaman sampai akhir musim 2020-2021. Ternyata sang pemain cukup sukses menjajal karir di San Siro. Pelatih Milan yang bernama Stefano Pioli pun kerap menurunkannya di partai-partai penting mereka. Namun muncul rumor mengejutkan seperti dilansir dari laman portal Sempre Milan. Madrid atau Los Blancos dikabarkan ingin memulangkan Diaz ke Spanyol. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka bisa melepas Lucas Vazquez yang bakal menjadi pemain bebas transfer di tahun ini. Madrid tak ingin Vazquez jadi free agent. Jadi begini ceritanya, kontrak Lucas Vazquez akan habis pada 30 Juni 2021. Pihak manajemen sudah berjuang untuk menawarinya perpanjangan kontrak 3 tahun. Namun sang pemain masih menolak lantaran ia ingin adanya kenaikan gaji sampai 15%. Jika hal ini tak bisa dipenuhi oleh Madrid, maka Vazquez bakal menjadi free agent pemain bebas transfer. Nah, untuk mencegah kehilangan pemain secara cuma-cuma, Los Blancos punya ide untuk menukar Vazquez dengan Brahim Diaz yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan. Dengan cara ini, raksasa Spanyol itu tidak rugi jika melepas Vazquez, sebab mereka bakal mendapatkan kembali Brahim Diaz dengan waktu lebih cepat, tanpa menunggu masa pinjaman di Milan berakhir. Hanya saja Rossoneri sendiri belum memberikan jawaban mereka. Namun kandidat juara Serie A Liga Italia 2020-2021 tersebut pernah dikaitkan dengan Vazquez beberapa waktu yang lalu. Lucas Vazquez telah memperkuat Real Madrid sejak 2015. Bersama klub La Liga Spanyol tersebut, ia mencetak 26 gol dan menyumbang 49 assist dari 227 penampilannya di semua kompetisi. Juara bertahan La Liga Real Madrid punya nama baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Los Blancos dilaporkan tertarik memboyong Marcos Senesi dari Feyenoord. Di bursa transfer kali ini Real Madrid tengah berburu bek tengah baru. Ini dikarenakan Real Madrid tidak memiliki banyak opsi di pos bek tengah mereka saat ini. Selain itu, kebutuhan membeli bek tengah baru ini semakin mendesak karena situasi Sergio Ramos. Bek veteran itu dilaporkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas nanti saat kontraknya habis. TJC Sport mengklaim bahwa Real Madrid sudah memiliki beberapa incaran. Salah satunya adalah bek Feyenoord Marcos Senesi. Menurut laporan tersebut, pemandu bakat Madrid sudah mengamati Senesi sejak 2 tahun yang lalu. Sang bek bergabung dengan PSV pada tahun 2019. Sejak saat itu ia berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik Eredivisie. Usianya juga masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Jadi ia dinilai bisa jadi solusi jangka panjang untuk lini pertahanan Madrid. Kesempatan Real Madrid yang kerap dikabarkan ingin menggait Kylian Mbappe dari PSG, seperti mendapatkan angin segar.
Direktur olahraga PSG Leonardo mengaku tak akan memohon Kylian Mbappe untuk bertahan. Tak cuma Mbappe, PSG juga tak akan menahan bintang mereka lainnya Neymar jika ingin pergi, di mana bintang Brasil ini kerap dikaitkan dengan klub lamanya Barcelona. Kylian Mbappe dan Neymar memang sudah kerap diberitakan akan pergi meninggalkan PSG. Pasalnya selain banyak yang mengincar, kedua pemain tersebut juga akan kehabisan kontrak pada akhir musim 2021-2022. Dengan situasi seperti itu, PSG pun harus melepas kedua pemain tersebut pada musim panas 2021 mendatang, jika ingin mendapatkan bayaran yang pantas untuk Kylian Mbappe dan Neymar. Sebab jika tidak melepasnya pada bursa transfer musim panas 2021, PSG kemungkinan akan menerima biaya transfer yang lebih kecil pada 6 bulan terakhir kontrak kedua pemain. Mereka bahkan tanpa mendapat uang sama sekali apabila keduanya dilepas pada akhir kontraknya. Kendati demikian, PSG mengaku enggan memohon pada dua pemain itu agar terus bertahan di PSG. Direktur olahraga PSG Leonardo mengungkapkan sendiri hal tersebut. Leonardo memang mengatakan berharap Mbappe dan Neymar bertahan, tetapi PSG akan bertahan dengan pendiriannya tadi jika kedua pemain itu meminta hal yang tidak sesuai dengan harapan klub. Saya berharap para pemain yakni bahwa mereka berada di tempat yang tepat untuk pemain level tinggi dan ambisius, tutur Leonardo. Kami tidak akan memohon mereka, Mbappe dan Neymar, untuk bertahan. Mereka hanya perlu menemukan kesempatan agar keinginan dan permintaannya dengan sarana serta harapan kami. Jika seorang pemain menyukai klub, maka mereka akan bertahan. Mereka yang benar-benar ingin bertahan akan melakukannya. Kami berhubungan dan saya percaya diri, ucap Leonardo menambahkan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mempertimbangkan untuk menyomot Lucas Vazquez yang kabarnya kontraknya tak diperpanjang oleh Real Madrid. Vazquez merupakan pemain produk didikan Akademi Real Madrid. Ia sudah gabung Madrid sejak tahun 2007 silam. Kontrak pemain 29 tahun tersebut di Madrid akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Los Blancos disebut sudah menawarkan kontrak baru pada Vazquez. Namun kabarnya ia menolak tawaran perpanjangan kontrak perdana Madrid. Tampaknya ia enggan menerimanya karena sebelum musim ini ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Sikap Lucas Vazquez itu pada akhirnya membuat pihak Madrid membuat keputusan tegas. Mereka akan melepaskan pemain yang bisa beroperasi sebagai winger dan fullback kanan tersebut. Kabar tersebut dimunculkan oleh Marca, menyebut bahwa bos Madrid yakni Zinedine Zidane sebenarnya sangat berharap Vazquez bertahan. Namun pihak Madrid telah memutuskan untuk mendengarkan semua tawaran yang masuk pada Vazquez hingga akhir Januari ini. Kabar ini pun didengar oleh pihak Milan. Menurut laporan dari Pianeta Milan, direktur Milan yakni Paolo Maldini melihat ada kans bagi pihaknya untuk mencoba memboyong Vazquez. Ia diincar karena dinilai sebagai pemain yang berpengalaman. Hal itu akan membantu Rossoneri jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Lucas Vazquez sendiri kemungkinan tidak akan ditempatkan di pos bek kanan jika diboyong ke AC Milan. Ia kemungkinan akan lebih sering dimainkan sesuai pos aslinya winger kanan. Bek Bayern Munchen David Alaba dikabarkan telah sepakat akan bergabung dengan Real Madrid pada Senin 18 Januari 2021 malam atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar mengenai transfer David Alaba ke Real Madrid disampaikan pertama kali seperti dilansir dari Marca. David Alaba yang kontraknya bakal habis musim panas mendatang akan bergabung ke Los Blancos mulai musim depan secara gratis dari Bayern Munchen. Sumber yang sama menyebutkan jika David Alaba bakal digaji sebesar 11 juta euro per tahun oleh Real Madrid. Gaji ini nyaris setara dengan gaji yang diberikan Real Madrid kepada sang kapten mereka, Sergio Ramos, yang digaji sebesar 12 juta euro per tahun. Sergio Ramos saat ini masih belum juga menandatangani kontrak baru yang ditawarkan manajemen Real Madrid. Pada pertemuan yang antara Ramos dan Florentino Perez Sabtu 2 Januari 2021, tak ada kesepakatan antara keduanya. Tawaran kontrak baru berdurasi 1 tahun dengan gaji serupa musim ini tidak diterima oleh Ramos. Perlu diketahui bila para pemain Real Madrid mengalami pemotongan gaji 10 hingga 15% musim ini akibat pandemi COVID-19. Pemberian kontrak baru dengan gaji tanpa pengurangan dianggap sesuatu yang positif oleh klub. Marca menyebut Ramos menginginkan durasi yang lebih lama, yakni 2 tahun dan tanpa adanya pemotongan gaji.
Di sisi lain, Real Madrid sulit untuk memberikan kontrak 2 tahun bagi pemain yang berusia lebih dari 30 tahun. Sementara Sergio Ramos saat ini berusia 35 tahun. Belum diketahui apakah langkah mendatang David Alaba ini merupakan sinyal buat Real Madrid untuk tidak memperpanjang kontrak Sergio Ramos. Pasalnya David Alaba bisa menjadi pengganti bek berjangkung tebal itu di Real Madrid. Alaba setidaknya bisa memainkan 3 posisi di lini pertahanan, yakni bek tengah, bek sayap, dan gelandang bertahan.